Assalamualaikum. Medan adalah kota nomor 1 di Indonesia ya. Kalau nggak ada Surabaya dan Jakarta. Di sini ya anak kuliah semua ya. Saya juga kuliah dan saya baru semester 9 lah. Nggak apa-apa, itu saya sengaja loh. Emang kalian lah yakin lulus dapat kerja? Yakin kalian? Itu biar saya ya untuk mempertahankan kehormatan lah. Kalau lulus nganggur kan malu ya, mendingan kuliah gitu kan ya. Enggak ya, saya kasih tahu ya, semakin tinggi semester itu ada 2 kemungkinan. Bisa aja kita makin yakin sama kuliah kita, bisa aja kita yakin sama jurusan kita dan kita semangat kuliah. Tapi bisa juga semakin tinggi semester kita, semakin kita yakin kalau kita selama ini salah jurusan. Tahu nggak mahasiswa salah jurusan? Setiap ada kuliah yang dia tunggu cuma satu, slide dosen terima kasih. Itu yang ditunggu-tunggu men. Ada nggak dari kalian yang salah jurusan? Nggak ada ya, nggak ada yang ngaku ya. Karena menurut saya di Indonesia nih jurusan itu makin aneh ya. Ada teman saya kuliah teknik nuklir. Mau ngapain coba, mau bikin pabrik petasan gitu ya. Di sini tadi ada anak sastra Jepang katanya. Ya ada anak sastra Jepang nggak di sini? Coba kalian mau kalau lulus mau kerja di mana coba ya? Mau jadi Naruto kalian ya? Mau ngapain coba? Makanya saya kalau sebenarnya saya mau pindah jurusan, saya kuliah mau pindah jurusan, mau jadi ambil jurusan orang dalam. Karena kalau kita lulus, kita akan jadi orang paling dicari men. Coba kalau kalian kerja, pasti yang dicari orang dalam kan. Bukan manajer, bukan direktur, tapi orang dalam gitu. Kalian penasaran nih, siapa sih orang dalam ini sebenarnya? Ya boleh tepuk tangan, boleh tepuk tangan. Nggak, saya nggak lulus mungkin karena saya orang bodoh ya. Saya ini kalau ujian, kalau UAS, UTS itu aduh, ujian itu adalah momen di mana orang bodoh dan pintar kelihatan. Kalau ujian orang pintar tuh bingung ngisi jawaban. Kalau orang bodoh ngapain? Survei jawaban temen. Satu apa bro? A. Satu apa bro? B. Ini orang bodoh bingung ya. Wah ya wah. Padahal soalnya esai lagi kan. Ini orang bodoh kan. Dan masalah kayak gini ini sebenarnya nggak pas kuliah. Dari dulu saya pas SMA, SMP. Itu saya memang udah bodoh men. Terutama kalau ujian matematika. Biasa kalau ujian matematika kita dikasih kertas oret-oretan tahu nggak? Di sini kertas sele-sele katanya namanya. Saya bilang sele-sele adalah oret-oretan ya. Ini biar Indonesia tahu ya. Saya pas dulu ujian matematika itu kalau dikasih kertas oret-oretan 1 lembar nggak pernah saya isi men. Herannya teman saya kadang-kadang minta sampai 2 men. Bu minta 2 lembar. Ya Allah itu ngerjain apa sih? Saya 1 aja gak keisi loh. Ya udah biasa kita kalau nggak tahu ngisi apa biasa kan ditanya itu caranya gimana dikumpulin. Tapi sekarang nggak tahu saya tulis doa-doa biasanya ya Allah tolong hamba gitu. Bisa gitu men. Karena nggak tahu mau ngisi apa gitu. Dan ternyata pas dikumpulin teman saya yang 2 lembar tadi isinya apa? Doa yang lebih lengkap ternyata. Udah ya. Di sini ada yang pernah kerja nggak? Nggak ada yang pernah kerja ya? Gini saya pesan kepada kalian, ini saya dikasih tahu teman saya, katanya kalau kita kerja, yang susah itu adalah saat wawancara. Karena kalau wawancara itu kita jawab apa, itu katanya jebakan katanya. Kalau ditanya, mas kamu mau gaji berapa? 1 juta pak, nggak punya masa depan. Minta gaji 1 juta, 10 juta pak, baru kerja di sini minta 10 juta kamu. Ditanya, mas kamu punya pacar? Punya pak, aduh pasti kalau kamu kerja pacaran terus. Ya udah pak saya janji kalau saya diterima saya akan putusin pacar saya. Kamu sama pacar aja gak setia gitu. Apalagi sama perusahaan gitu. Serba salah men. Dan gini ya, di Indonesia itu punya kebudayaan kalau kita nanya gaji temen dianggap gak sopan, bener gak? Iya gak? Di sini gitu gak? Di sini kan aneh sebenarnya, tapi sama gak? Saya menilai Medan aneh ini sejak saya di jalan itu lihat motor spion kanan semua. Kalian nggak tahu aturan ya? Hah? Itu yang penemu Honda itu bikin motor spion 2 tuh biar bermanfaat gitu ya.
Sama kalian dicabut satu, apa maksudnya coba? Ada yang bisa jelasin gak apa maksudnya satu itu kan, kanan doang kan? Katanya biar gak berdoa gitu. Emang ada motor berdoa ya, hei? Di sini yang pengajian motor ya paling ya. Emang aneh kalian semua. Saya lanjut materi tadi ya. Di Indonesia ini kalau nanya gaji nggak sopan, menurut saya nggak masalah. Karena kita nanya gaji, itu karena kita butuh info gaji teman kita. Bukan nggak sopan, kecuali kita emang nanyanya nggak sopan gitu. Woi orang miskin gitu. Gaji mau berapa? Itu baru nggak sopan gitu. Biasa kita malu nanya gaji teman karena kita tahu gaji teman kita kecil, benar nggak? Misalnya teman kita yang kerjanya itu ngelap-ngelap plastik STNK, tahu nggak? Plastik STNK itu kan ada STNK kan ada plastiknya. Siapa tahu ada orang yang kerjanya ngelap-ngelap itu, men. Kan siapa tahu kan? Misalnya dia gajinya ya 300.000 lah per 7 tahun gitu misalnya. Udah sekian aja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.